Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan semuanya, hari ini kita akan coba mempraktikkan gitu ya, bagaimana menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer untuk mendesain sebuah jaringan komputer. Nah, tentunya dalam hal ini Anda silakan untuk dapat mendownload ya secara mandiri aplikasi Cisco Packet Tracer ini. Untuk versinya sebenarnya tidak ada permasalahan ya. Artinya apabila Anda menggunakan versi lama is okay. Dan apabila Anda punya versi yang lebih baru juga lebih baik gitu. Tapi kalau melihat dari punya saya, kalau tidak salah saya menggunakan Cisco Packet Tracer yang masih versi 2022 ya. Jadi kalau ada yang pakai versi 2024 atau 2023 itu jauh lebih baik. Oke, nah pada video kali ini kita akan coba mendesain jaringan komputer dengan menggunakan metode FLSM ya, Fixed Length Subnet Mask. Dan tentunya Fixed Length Subnet Mask atau dengan kata lain membagi jaringan menjadi sub-sub jaringan dengan subnet mask yang sama dengan jumlah host yang fix yang sama itu sudah kita praktikkan di dalam kelas. Ya, tinggal bagaimana cara mendesainnya dan mengkonfigurasinya menggunakan aplikasi tertentu. Nah, kebetulan kita menggunakan Cisco Packet Tracer ini. Oke, sebenarnya simpel saja untuk tampilannya ya, tidak terlalu banyak hal yang asing sebenarnya. Nanti teman-teman silakan bisa dilihat saja masing-masing fungsi dari icon-icon yang ada di atas itu apa saja. Sudah jelas ya, ini seperti halnya Anda menggunakan Microsoft Word atau aplikasi lain, ikonnya serupa ya. Kalau new gambarnya kertas gini, kemudian save sama gitu ya, print ya sama. Nah, kalau yang di atas jarang kita gunakan, ya. Mungkin hanya zoom in, zoom out itu yang sering kita gunakan. Yang paling sering adalah pada bagian bawah ini. Ya, ini seperti halnya toolkit gitu ya, yang biasanya kalau kalian main Photoshop atau Illustrator atau aplikasi lain itu yang paling banyak digunakan. Oke, di sini ada icon select, kemudian inspect, kemudian delete, kemudian resize, kemudian untuk memberikan teks pada layar menggunakan node. Ini kemudian ada beberapa shape ya, ada garis, ada kotak, ada lingkaran dan seterusnya. Nah, kemudian ini juga hal yang penting apabila kita ingin melakukan proses simulasi nanti, ini bisa kita coba ya mengirimkan pesan atau mengirimkan paket dari satu node atau dari satu PC ke PC yang lain. Kemudian lihat di bagian yang paling bawah ya. Ini di bawah ini ada beberapa device yang bisa kita gunakan ya. Mulai dari network device-nya, kemudian end device-nya misalnya ada router, ada switch, kemudian ada hubs gitu ya, ada bridge, ada cloud dan lain-lain gitu. Kemudian ada juga device, ini device-device jaringan, network device-nya, kemudian ini end device-nya ada PC gitu, ada laptop. Kemudian untuk perangkat IoT juga ada gitu ya. Untuk membangun smart city ada juga gitu. Nah, ini banyak yang bisa kita gunakan. Namun untuk kasus kali ini mungkin kita baru akan menggunakan bagian yang ini ya, network device, end device, kemudian nah ini adalah penghubungnya berupa kabel jaringan komputer. Nah, kita sudah mempelajari itu, kapan Anda menggunakan kabel straight, kapan menggunakan crossover, ya, dan beberapa jenis-jenis kabel yang lain juga. Oke, nah untuk mengerjakan studi kasus FLSM tentunya kita membutuhkan case-nya terlebih dahulu. Ya, kita membutuhkan case terlebih dahulu. Oke, ini saya sudah siapkan case. Ini contoh saja
bahwasannya ada 3 departemen di sini. Ada departemen sales, ada HR, dan juga ada finance. Yang masing-masingnya membutuhkan alokasi host yang berbeda-beda. Ya. Untuk sales ada 31 host yang dia minta. Kemudian HR 55, finance 11. Oke, ketika kita menggunakan prinsip FLSM, Fixed Length Subnet Mask, maka cara pertama adalah mengidentifikasi terlebih dahulu mana kebutuhan IP yang paling besar ya. Dalam hal ini adalah punya HR dengan kebutuhan IP 55. Maka kalau kita masukkan dengan rumus 2 pangkat Y min 2, mana yang paling dekat? Mungkin yang paling dekat adalah 2 pangkat 6. Ya, 2 pangkat 6, 64 dikurang 2, 62 host. Sehingga kalau X-nya adalah Y-nya adalah 6, ya berarti sisanya 2 untuk bagian dari X-nya ya. Jadi 2 pangkat 2, jadi akan ada 4 gang. Dan itu sudah mencukupi ya untuk mengalokasikan kebutuhan IP dari 3 departemen ini. Kemudian satunya tadi ada 2 ya, 24 untuk subnet mask kelas C ditambah 2 jadi 26. Jadi slash 26 di masing-masing subnet masknya. Kemudian untuk tabel pengalamatan IP-nya seperti ini ya. Net ID ini tidak digunakan hanya sebagai pengenal, namun IP awal dan IP akhirnya menjadi penting di dalam Anda mendesain sebuah jaringan komputer. Oke, untuk sales diberikan dari 1 sampai 62, kemudian untuk HR 65 sampai 126, kemudian untuk departemen terakhir finance 129 sampai 190. Nah, ini memang kalau salah satu kelemahannya metode FLSM. Jadi untuk jarak kebutuhan hostnya dengan range IP awal dan IP akhir itu masih terlampau jauh ya, karena mengikuti standar dari departemen yang paling besar atau kebutuhan host yang paling besar. Finance 11, tapi dialokasikan 62. Ya, nggak apa-apa. Karena ini merupakan sebuah keniscayaan gitu ya dari metode FLSM. Oke, nah dengan melihat kasus seperti ini, maka kita bisa membuat alokasi jaringannya. Ya. Oke, kita buat saja misalnya 3 kantor itu berdekatan. Ya, 3 kantornya nanti berdekatan, kemudian nanti akan dihubungkan antara departemen dengan departemen yang lain melalui panel switch. Jadi pasti membutuhkan switch ya untuk meneruskan pesan dari satu PC atau satu node ke PC yang lain. Nah, sayangnya memang kita belum belajar beberapa materi ya untuk menyempurnakan desain kita. Misalnya penggunaan untuk router, misalnya juga penggunaan server. Misalnya departemen itu terhubung di satu server yang sama. Nah, ini tidak bisa saya desainkan, nanti kalau Anda mau coba mandiri boleh, karena kita memang belum sampai pada materi tentang client server gitu ya. Nanti dengan Pak Fani mungkin akan diteruskan sampai ke sana. Oke, ini saya akan desain 2 PC saja ya, untuk bisa mengidentifikasi awal dan akhir, IP awal dan IP akhir maksudnya. Jadi cukup 2. Kemudian Anda langsung saja mencari end device, kemudian drag and drop ke layar gitu ya. Karena kita punya 3 departemen, di sini kita buat 3 juga. Ini untuk departemen finance, HR, terakhir adalah sales tadi ya. Oke, ini sudah bisa di drag and drop.
Kemudian yang kita lakukan sebenarnya bisa beberapa langkah atau beberapa hal. Nah, ini bisa kalian double klik untuk mengganti-ganti namanya. Misalnya ini sel 1. Kemudian yang ini misalnya sales 2. Berikut yang ini sama HRD 1. Yang ini HRD 2. Yang ini juga bisa, misalnya finance tadi, finance 1. Yang ini finance 2. Oke. Nah, PC-PC ini tentunya berada di satu lokasi yang sama ya, karena dia satu departemen pasti lokasinya sama. Sehingga nanti ketika ingin dihubungkan ke ruangan yang lain supaya bisa connected seperti itu, maka tidak mungkin Anda menarik kabel ya dari PC 1 nanti nyambung ke HRD. Ya nggak mungkin seperti itu. Pastinya membutuhkan satu network devices ya yang digunakan untuk mengalirkan pesan dari satu PC atau satu node ke node yang lain. Maka dalam ini kita gunakan switch. Gunakan switch di masing-masing departemennya. Nah, Pak, kenapa switch-nya tidak di satu saja gitu ya? Artinya switch itu misalnya di sini nih, departemen sales. Switch-nya dipusatkan satu gitu ya. Wah, berapa panjang kabel yang harus Anda tarik nanti gitu. Coba Anda lihat misalnya di ruangan prodi informatika ya dan sistem informasi gitu. Atau yang tetanggaan deh. Misalnya sekarang yang tetanggaan prodinya mesin sama informatika. Ya, kalau kasusnya seperti itu kan mereka sebelahan dan PC yang dialokasikan dalam satu ruangan kecil. Nah, itu bisa pakai satu switch saja gitu. Tapi coba Anda lihat switch yang ada di laboratorium sistem informasi. Nah, itu satu ruangan saja udah ada 40. Ya. Switch-nya bisa jadi itu 2 gitu ya, tergantung merek switch-nya punya berapa slot. Satu ruangan gitu ya. Nah, jadi kalau mau menuju ke ruangan lain lebih baik dialokasikan menggunakan satu switch di setiap ruangannya. Karena sebenarnya kalau kita lihat kasus, ini kan besar-besar ya. Ada 31 pengguna, yang ini 55, yang ini ada 11. Nah, kayak gitu. Oke. Nah, ini salah satu bentuk topologi jaringannya. Nah, pertanyaannya nanti, bagaimana caranya agar pada departemen yang ini, PC sales yang ini bisa terhubung ke HR. Apakah switch ke switch yang dihubungkan? Nah, tentu tidak. Karena switch itu sifatnya dia tidak punya prinsip pengalamatan IP. Dia hanya meneruskan saja. Ya, misalnya ini ada pesan masuk ke switch, itu langsung diteruskan. Diteruskan kemana? Sesuai dengan perintah yang ada di device-nya. Jadi dia tidak punya konfigurasi pengalamatan IP di sini. Ya, di switch. Maka nanti seharusnya ini dihubungkan dengan device yang lain. Sementara kita pakai yang router. Karena prinsipnya router dalam hal ini adalah menjembatani, merutekan ya, antara satu pesan ke pesan-pesan yang lain. Tapi masalahnya adalah kita juga belum belajar router ya. Nah, kalau misalnya di satu departemen dan departemen yang lain itu punya konfigurasi IP yang berbeda dalam konteks networknya, antara satu network dengan network yang lain, syarat saling terhubung itu kalau dia punya network yang sama. Contoh, nah ini nomor network ya. Networknya kan 1, ini juga 1, ini 1. Walaupun untuk network ID-nya yang paling belakang berbeda, ini tetap masih bisa terhubung satu sama lain. Kita belum menggunakan prinsip dan algoritma dari router. Nah, itu nanti yang Anda akan pelajari ya bersama Pak Fani dalam hal ini. Oke, konfigurasinya minimal seperti ini.
Ya, konfigurasi untuk hardware-nya minimal seperti ini dulu. Ya. Harusnya ini bisa ditambahkan device yang lain. Ini setelah ruangan-ruangan terhubung, tidak mungkin ya di kantor tuh nggak ada server misalnya. Ya, itu misal. Jadi Anda bisa gunakan berbagai opsi ya untuk menambah value dari desain jaringan Anda. Oke, kita asumsikan saja desainnya seperti ini dulu. Kemudian yang harus dilakukan adalah menghubungkan antara satu node dengan node yang lain ke network device-nya. Tentunya menggunakan kabel. Nih, kabel apa ya? Kabel straight through. Ini dari fast Ethernet 0. Nah, fast Ethernet 0 itu nanti akan saya jelaskan sedikit. Dari sini diklik, kemudian nanti akan muncul pilihan. Nah, ini Anda nyolokin kabelnya di mana? Nggak mungkin di USB gitu ya. Pasti di pin RJ45 ini karena kabelan. Jadi kodenya adalah fast Ethernet. Di sini juga masuk ke fast Ethernet. Oke, ketika device itu di double klik seperti ini misalnya double klik. Nah, maka device itu nanti akan memunculkan desain. Ini bisa Anda zoom in atau zoom out. Ya, zoom in. Nah, Anda bisa lihat di sini contoh punya switch ya. Ini ada berapa slot dia? Punya fast Ethernet 1, 2, 3, 4. Nah, dia cuma punya 4 slot ya untuk fast Ethernet. Tapi bisa ditambah, modulnya bisa ditambah dengan mendrag and drop yang bawah ini. Nanti di drop ke atas nih bisa. Ya, contoh saya zoom out dulu. Ini dimatikan dulu ya. Jadi ketika ingin menambahkan modul pada hardware, itu dimatikan dulu device-nya. Kemudian di drag and drop kan, misalnya kayak gini. Nah, maka dia nanti bisa bertambah. Oke, kemudian baru di turn on. Nah, di sini dia ada kodenya nih ya. Ada fast Ethernet berapa nih? Ini fast Ethernet 0, 1, 2, 3. Nah, itu nanti bisa terlihat. Oke. Selanjutnya, yang lain juga sama. Ya, dari sini masukkan ke RJ45, kemudian hubungkan ke switch. Dari sini juga sama. Hubungkan ke switch. Ini hubungkan ke switch juga. Oke, tanpa mengkonfigurasi IP, Anda bisa lihat di sini antara dua node gini ya yang ada di sebelah kiri nih. Itu langsung hijau. Hijau itu artinya connected. Nah, jadi gitulah kalau di konfigurasi ke switch. Kalau ke router nanti beda cerita ya. Kita harus ada konfigurasi tertentu. Oke, kemudian kita hubungkan juga antara switch ke routernya. Switch ke router pakai kabel apa? Nah, itu jangan dilupakan ya. Nah, tetap pakai kabel straight through. Tapi kita lihat dulu di router ada berapa fast Ethernet yang tersedia. Ternyata cuma 2 nih ya, fast Ethernet yang di sini 1 dan 2. Dan kita harus tambahkan. Nah, di sini ada modul-modul, kalian harus menemukan modul yang persis seperti ini. Ya, yang seperti RJ45 itu. Diklik, bukan, ini, diklik, bukan, klik ini, ya, benar yang ini. Ya, kemudian dimatikan dulu. Habis itu di drag and drop. Supaya susunannya bisa oke, kalian bisa pindah-pindah kok ya. Nah, ini misalnya di sini kan. Oke. Nah, jadi dia berturut-turut ada fast Ethernet 1, 2, 3, dan 4. Hidupkan. Kemudian dihubungkan kabelnya.
Oke, selesai tugasnya sampai di sini. Lanjut, kita akan mengkonfigurasi IP-nya. Ya, tapi kita perlu lihat dulu bahwa untuk yang departemen sales, net ID-nya adalah diberikan 192.168.10. Maka di sini akan saya tuliskan dulu menggunakan tools node network ID 192.168.10/26 ya, prefiknya 26 berarti dia subnet masknya 192 ya. Ini IP awalnya berarti dimulai dari 192.168.1.1, IP akhir 192.168.1.62 ya, 2 pangkat Y min 2. Oke, ini untuk departemen sales. Oke, dilanjutkan dengan memberikan notasi yang lain. Misalnya di departemen selanjutnya ini adalah HRD. Network ID-nya berarti dimulai dari 64 ya. Kemudian di sini dimulai dari 65 dan berakhir di 126. Ya. Kemudian yang terakhir untuk yang finance dimulai network ID-nya dari 128, kemudian IP awalnya 129 dan berakhir di 190. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya yang harus kita lakukan, ini kita sudah tahu nih ya. Oh, ternyata sales, HR, dan finance masing-masing range-nya segini. Nah, lanjut Anda tinggal mengkonfigurasi di masing-masing PC-nya. Caranya adalah tinggal klik double ya pada PC itu, double klik gitu. Kemudian masuk ke bagian config bisa, tapi di config itu tidak terlalu detail ya. Pergi aja ke desktop, kemudian klik IP configuration. Nah, disinilah tempat Anda untuk mengkonfigurasi IP-nya. Oke, 192.168.1.1 dengan subnet. Nah, ini kalau contoh seperti yang saya sampaikan di kelas ya. Ini kalau Anda benar buat IP versi 4-nya, diklik tab aja seperti tadi, itu nanti langsung akan otomatis terisi subnet masknya. Ya, misalnya 192.168.1.1, kemudian tekan tab. Nah, subnet masknya langsung terisi itu. Dia sudah mengenali bahwa IP ini adalah IP kelas C dengan subnet mask default-nya seperti ini. Tinggal Anda ganti aja subnet mask /26. Jadi 192 gitu ya. Oke. Nah, karena kita nanti akan terhubung ke router. Nah, ini sebenarnya kita belum belajar, tapi nggak apa-apa, dicicil sedikit ya belajarnya. Maka nanti paket yang berasal dari departemen sales ketika dikirimkan ke departemen yang lain harus melewati router. Nah, untuk melewati router, maka nanti routernya itu juga harus disetting IP-nya agar dapat melewati atau dalam hal ini untuk dapat menjembatani pesan dari departemen satu ke departemen yang lain. Maka nanti akan dikenal dengan namanya IP gateway. Gerbang seperti itu ya. Nah, jadi akan ada 3 IP gateway. Jadi dari sini, ya dari sales ini, ketika ingin mengirimkan ke HR, dia harus lewat
gerbang yang sini pastinya. Ya. Nih, yang di sini ada gerbangnya nih. Gerbangnya lewat mana? Lewat IP gateway. Setelah sampai di gateway, dia akan meneruskan lagi ke gateway yang ada di bagian HR. Maka di bagian HR itu nanti juga akan ada IP gateway-nya. Gateway is not broadcast ID, beda ya. Gateway itu beda dengan broadcast ID. Nah, di sini ada gateway-nya. Ya. Sama halnya dengan di HR, ketika ingin ke sales, maka dia harus lewat gateway dia dulu, kemudian pesannya dikirimkan lagi ke gateway-nya sales, baru dikirimkan ke switch, dan switch mengirimkannya ke PC yang bersangkutan. Gitu ya. Nah, semuanya punya IP gateway. Nah, IP gateway itu biasanya ya Anda bisa men-setting bebas. Ya, umumnya bisa menggunakan IP awal dan IP akhir di dalam alokasi range pada network ID masing-masing departemennya. Ketika IP gateway itu sudah dialokasikan, ya, maka nanti tidak bisa digunakan lagi oleh salah satu PC yang ada di departemen itu. Misalnya IP gateway yang ini kita setting 192.168.1.1. Artinya IP awalnya nih. IP awal dari departemen sales sudah kita pakai di IP gateway atau gerbang untuk meneruskan pesannya di departemen yang ini. Karena nanti IP gateway akan dipakai oleh router. Gitu ya. Nah, ini nggak boleh lagi dipakai. Jadi PC-nya nanti akan dimulai dari 2, boleh. 3, boleh. Yang penting masih di dalam range IP yang tersedia. Ya, yang ini juga sama. Misalnya kita pakai IP gateway-nya IP awalnya. Seperti itu. Ini juga sama. Itu 29. Ya. Nah, seperti ini ya. Jadi jangan dipakai lagi kalau sudah dipakai. Jadi Anda boleh pakai alokasi yang lain selain yang itu nanti. Karena ini kan contohnya kan cuma 2 ya. Maka nanti Anda harus pikirkan, misalnya kebetulan PC yang dipakai 62 misalnya. Jumlah hostnya. Nah, berarti Anda harus sedikit memikirkan apakah konfigurasi jaringan Anda nanti pakai router atau enggak. Kalau dia menghubungkan di satu jaringan yang sama dengan device router satu seperti ini, maka harus dipikirkan. Ya. Tapi kalau misalnya networknya berbeda-beda dan router itu untuk merutekan antara satu jaringan yang berbeda dengan jaringan yang lain, maka boleh ya tidak menggunakan prinsip seperti ini. Jadi semakin banyak kasus, harusnya semakin banyak pengetahuan dari Anda nanti untuk melakukan desain-desain seperti ini. Oke, udah sampai sini. Selanjutnya tinggal dikonfigurasi tadi ya IP-nya. Nah, kita nggak pakai yang satu nih, karena satu udah dipakai gateway untuk router nanti. Jadi pakai aja yang 2. Nah, yang ini default gateway-nya dibuat ya. 1. Ini juga sama. Desktop IP configuration 192.168.1. Ambil IP yang paling akhir karena kita mau mendemonstrasikan IP awal dan akhir. Subnet masknya 192, gateway-nya 192.168.1.1. Oke, yang ini juga di set 192.168.1.66 dengan subnet mask 192, gateway-nya ambil yang 65, IP pertama dari sub jaringan yang kedua. Ini juga sama 192.168.1 titik, ambil IP terakhirnya 100.126. 1.66.
5. Ini udah betul ya. Terakhir yang finance, kita setting 192, 168, 1.130. 192, 168, 1.129. Ya, nih yang PC2 pun juga sama. 190, 192. Oke, ini jaringan-jaringannya dan IP configuration-nya sudah kita setting. Ya. Anda mau buat seperti ini juga boleh ya, dispesifikan. 1.2 tadi. Kemudian yang sebelahnya juga boleh. Ya, ini diteruskan aja ya, dispesifikan untuk mengidentifikasi. Ataupun kalau enggak, Anda tinggal deketin aja kursornya ke komputer ini, nanti akan ada pop-up-nya gitu ya. Nah, itu IP address-nya udah teridentifikasi, /26, jelas. Dengan gateway-nya juga ada tuh. Ini juga misalnya dideketin aja kursornya. Nah, dia nanti akan ada nomor IP dan gateway dan subnet mask atau prefix dari masing-masing device-nya gitu ya. Oke, selanjutnya dicoba di ping dulu ya. Coba hubungkan antara PC 1 yang ada di sales dengan PC 2. Bisa terhubung langsung nggak? Nah, gitu. Caranya gimana? Bisa pakai cara seperti ini, double klik, kemudian Anda pergi ke command prompt. Coba pakai ini, ping. Ini dari PC sales 1 ngeping ke sales 2. Nah, 192, 168, 1.62, enter. Nah, berhasil terhubung ya. Nih, berhasil terhubung. 192.168.62 berhasil terhubung. Ya, ini juga dicontohkan misalnya dari sini ngeping ke sini, ini IP-nya tadi 66. Ping 192.168.1.66. Ya, berhasil. Oke, bagaimana kalau misalnya Anda ngeping ke departemen yang lain? Misalnya dari sales ke HR. Kira-kira bisa nggak? Ya gimana mau bisa? Anda lihat saja konfigurasinya. Ini aja kabelnya masih merah-merah. Ya, artinya ada sesuatu yang belum kita konfigurasi, khususnya di bagian routernya. Oke, kalau mau bukti kita coba. Misalnya dari sini kita ping ke sales yang satu nih, 1.2. Apakah bisa? Kita tunggu. RTO ya, request timeout. Yang mengindikasikan bahwa ada masalah ini di jaringan kita. Nah, admin jaringan tuh kayak gini aja ya. Jadi kalau duduk di bagian administrator jaringan, nah dia bisa ngecek nih. Oh, kenapa nih antara PC ini dan PC ini nggak sukses? Oh, RTO. Ya, kenapa RTO? Nanti bisa diidentifikasi masalah-masalahnya ya. Bisa masalah kabel atau masalah konfigurasi IP address-nya yang dalam hal ini salah gitu. Oke, maka selanjutnya kita akan mengkonfigurasi routernya. Double klik, kemudian masuk ke config, kemudian cari keterhubungan antara satu departemen ke routernya. Oke, departemen yang pertama, sales, itu tadi terhubung ke router melewati ini, gitu ya, kabel ini. Saya close dulu, kita lihat. Terhubung melalui ini ya, yang merah ini terhubung ke sini,
atau departemen ini terhubung ke sini melewati yang mana? Ternyata melewati Fast Ethernet 00. Anda cari interface-nya, Fast Ethernet 00. Nah, yang ini. Nah, ini kalian konfigurasi. Oke. IP address-nya seperti apa? IP address-nya adalah IP gateway yang sudah kita alokasikan tadi untuk masing-masing departemen. Jadi departemen sales ketika ingin meneruskan pesannya ke departemen yang lain, maka dia harus melewati gateway ini. Maka settinglah routernya menggunakan IP gateway tersebut. 1.1 ya, dengan subnet mask tadi sudah ditentukan 192. Kalau sudah seperti ini, kemudian routernya di turn on, dihidupkan. Ini ada on gitu ya. Nah. Oke, on. Oke, sudah? Anda bisa lihat di sini. Udah mau mengkonfigurasi, mau hijau dia ya. Nah, ini kalau mau di fast forward, Anda klik ini aja nih. Fast forward time. Jadi ini kan simulasi. Jadi kalau dicepetin dia akan kira-kira mempercepat waktu instalasinya gitu ya, waktu konfigurasinya. Jadi dia cepat hijau gitu. Oke, udah terhubung nih. Warnanya udah jadi hijau. Kemudian yang departemen HR ketika terhubung ke router tadi dia menggunakan Fast Ethernet 1. Maka gateway-nya dilihat betul ya. 192.168.1.65 dengan subnet mask seperti itu, di turn on aja. Oke, terakhir. Nah, ini fast Ethernet berapa ya? Nah, ini harus diidentifikasi. Tadi kalau tidak salah pakai fast Ethernet 4 atau 3 ya. 3. Nah, 3. Karena susunannya tadi dirubah di awal ya, di bagian fisiknya tadi kita ubah. Yang ini pakai gateway 129, 192, 168, 1.129 dengan subnet mask 192. Selesai. Di fast forward sedikit. Oh, kayaknya kita salah ini ya. Salah Fast Ethernet ya. Kita coba lihat. Fast Ethernet 3 atau Fast Ethernet 4 atau 5. Oh, kayaknya benar. Satu, 2, 9. Oke, kita tunggu dulu. Oke, atau kita lihat di fisiknya deh, apa sama atau beda. Satu, 2, 3. Ya. Kita lihat 129, di sini juga 129. Oke. Oke, sekarang Anda bisa coba ngeping nih. Nah, kalau tadi kan ngeping dari dari PC ke PC-nya aja ya, di satu jaringan yang sama, sub jaringan yang sama. Sekarang coba ping dari sales ke HR. HR tadi IP-nya 66 ya, coba. Nah, ini ping 192.168.1.66. Biasanya awal-awal RTO. Oke, nah tapi selanjutnya udah benar. Ya awalnya aja yang macet, tapi selanjutnya udah oke. Dan yang ini kalau tidak salah IP terakhirnya 126. 126.
Pertama aja RTO, setelahnya lancar gitu ya. Atau Anda bisa coba mengkonfigurasinya dengan mengirim paket. Nah, ini kan ada paket nih tadi contoh. Oke, kita cobain nih. Dari sini kirim ke sini. Kemudian di sini ada di bawah ada real time, ada simulation ya. Dan di bawah ini ada contoh. Oke. Ini ada tombol kecil. Kalau yang belum muncul diklik sekali, klik. Nah, di sini akan melihat statusnya. Bagaimana paket kiriman Anda dari satu jaringan atau dari satu node ke node yang lain. Ini kirim ke sini misal. Ya, successful. Ini juga sama, dari sini kirim ke sini. Ya, successful juga gitu ya. Oke, sekarang kita lihat ini problemnya apa ya. Konfigurasi kita apakah ada yang nyangkut. Nah, khususnya dari fast Ethernet yang ada. Oh, fast Ethernet 2-nya kosong. Oh, berarti salah kabel ya. Kita salah narok gitu. Ini di off aja. Ternyata kabelnya di sini. Ya. Di turn on. Ya, udah hijau ya. Nah, di fast forward. Sekarang kita coba ping finance ke mana misalnya ke kedua ya. 1.2 artinya dari finance ke sales. Enter, langsung terhubung. Atau sebaliknya dari sales yang ini kita ping ke sana. Ping 192.168 1 titik misalnya 190. RTO di awal, kemudian sudah lancar. Coba kirimkan pesan dari sini ke sini. Successful. Kemudian dari sini juga dikirim ke sini, sukses. Dari sini kirim ke sini, ya sukses ya. Oke, itu konfigurasinya selesai. Ya, jadi antar departemen sudah bisa saling terhubung dan berkomunikasi. Nah, hati-hati tadi ya dalam men-setting router. Ini ada triknya, ada beberapa hal yang harus kalian jalankan. Terutama dalam konteks gateway-nya. Ya, jadi prinsipnya gini nih. Ketika sales mengirimkan pesan ke HR, maka pesan itu pertama akan diteruskan dulu ke broadcast, ya, broadcast ID-nya yaitu IP akhir 63, masuk ke switch. Dari sini kemudian dibawa dulu ke gateway. Kemudian gateway mengenalin, oh ini ada paket. Kemudian akan dimasukkan paket itu ke gateway-nya 65. Dari 65 akan diteruskan ke switch, switch meneruskan ke broadcast, kemudian broadcast meneruskan ke network yang dituju atau IP yang dituju, gitu ya. Anda nanti bisa lihat di simulasi gini ya. Ini Anda bisa play nih. Nah, ini kan paket-paketnya dikirim. Kirim kemana? Nah, di sini kan dia akan mengidentifikasi terlebih dahulu. Di sini nunggu dia. Masih menunggu nih kemana nih paketnya dikirimkan. Oh, kirim ke sini. Nah, dari sinilah perannya broadcast ya kalau pesannya dikirimkan ke banyak pesan. Kalau enggak ya tinggal ditentukan di mana. Nah, kira-kira seperti itu. Bagaimana caranya membagi sub-sub jaringan yang lebih kecil menggunakan metode FLSM. Nah, tentunya untuk metode VLSM Anda harus coba mandiri dengan mengkonfigurasi, kan sama aja sebenarnya. Tinggal menambahkan saja IP yang memang bersesuaian dengan VLSM gitu ya. Masing-masing departemennya kan nanti kalau VLSM 31. Oh, berarti Anda butuh IP yang 32. Gitu ya. Tapi jangan lupa karena ada router di situ, nanti gimana nih alokasinya gitu. Atau nanti Anda bisa juga menggunakan bentuk jaringan yang lain. Misalnya setelah di switch ini ada router, setelah switch ada router. Jadi routernya 3. Baru router itu berkomunikasi antara satu router dengan router yang lain.
Cara seperti itu bisa, tapi sayangnya kita belum belajar ya. Nanti konsep seperti itu namanya routing. Jadi ada algoritma routing yang berjalan di situ. Ya, itu cukup rumit kalau Anda belum mengetahui dasar-dasarnya. Lebih baik Anda gunakan yang sederhana seperti ini dulu, yang penting tahu bagaimana cara konfigurasi awalnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Untuk tools-tools yang lain silakan dicoba gitu ya. Misalnya mau membuat ini misalnya, contoh ya. Ini misalnya warnanya pertama no fill, fill color. Cari warnanya misalnya hijau. Oke. Nah, ini misalnya ya. Nah, ini satu departemen ditandai gini. Kemudian departemen yang lain ditandai juga. Nah, ini untuk lebih bisa membedakan ya. Nah, ini malah lebih enak dilihat. Oke, kurang lebih seperti itu. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Saya cukupkan untuk video pembelajaran kali ini.